Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita tidak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir, untuk bertatap muka di dalam majelis munajat, majelis salawat dan majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, insyaallah kumpulnya kita di sini juga insyaallah akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita sambung kajian kita dalam hari ini dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'ah, maqalah ketujuh. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar radhiyallahu anhu. Umar di sini Umar bin Khattab. Kata beliau, al-buhuru, laut, ail muttasi'atul jami'ah, yakni laut-laut yang luas itu mengumpulkan arba'atun minal anwa', empat macam. Maksudnya ada ungkapan laut itu di sini ini bukan lautan yang ada airnya itu. Ini ungkapan menunjukkan bahwa laut di sini sesuatu yang luas, yang mengumpulkan sesuatu luas ini mengumpulkan banyak, sebagaimana lautan yang ada mengumpulkan banyak air. Lautan di sini ungkapan mengumpulkan banyak hal. Apa yang dikumpulkannya di sini ada empat, arba'atun, ada empat. Yang pertama, al-hawa bahrul dhunub. Hawa itu lautannya dosa. Hawa lautannya dosa. Ai mailanun nafsi illa syahawatiha min ghairi talabi syar'i jami'un lidhunub. Yakni hawa di sini adalah nafsu. Nafsu mendorong kepada syahwat, melakukan perbuatan dosa. Nah, kayak itu. Al-hawa bahrul dhunub. Hawa itu lautannya dosa. Nah, hawa itu adalah nafsu. Nafsu mendorong syahwat untuk melakukan dosa.
yang tidak dituntut oleh syariat. Itu yang pertama, karena kita jelaskan. Yang kedua, wal nafsu bahrus syahawati. Nah, nafsu lautan syahwat. Nah, itu. Jadi hawa dengan nafsu ini mending sana. Makanya kita sebut aja hawa nafsu. Itu kada sama beda. Mending sana berdua nih. Ini saling mendukung. Hawa saling mendukung lawan nafsu, nafsu iya juga. Nah, ini karena kita jelaskan. Nah, yang kedua tadi wan nafsu bahru syahwat. Nafsu itu lautannya syahwat. Yang ketiga wal mautu bahrul a'mar. Maut, mati. Mati itu lautannya al-a'mari birra'i ayil mautu jami'ul lil a'mar. Dengan ra al-a'mar yani dengan ra. Mati itu lautannya umur, maksudnya gitu. A'mar umur. Jadi wadah berkumpulnya umur sudah habis berkumpul situ. Itu yang ketiga. Wa fi nuskhatin, di dalam naskah yang lain, bahrul a'mal. Mati itu adalah lautannya amal. Dalam naskah yang lain. Kalau di sini tadi lautan itu adalah apa? Mati itu adalah lautannya umur. Dalam naskah lain disebutkan mati itu adalah lautannya amal, lautannya amal. Yang keempat wal qabru bahrun nadamat. Kubur itu lautannya penyesalan. Ail barzakhu al-fasilu bainad dunya wal akhirah jami'un li anwa' al-ghumum allati yatamanna sahibuha annaha la taqa'. Yakni kubur itu adalah alam barzakh. Al-barzakhu, alam barzakh. Alam barzakh itu perantara antara dunia, bainad dunia wal akhirah. Perantara antara dunia dan akhirat. Di tengah-tengahnya alam barzakh, alam kubur. Nah, itu pemisahnya. Pemisah. Bila sudah di kuburan alam barzakh, di situ baru muncul penyesalan. Makanya disebut lautan penyesalan. Nah, ada 4 laut di sini, diibaratkan laut tadi. Walaupun bukan laut yang ada airnya itu, ini ibaratkan. Kenapa diibaratkan laut? Saking luasnya, saking banyaknya. Hawa, nafsu itu luas, banyak. Nah, hawa dan nafsu tadi banding sana, saling mendukung. Hawa itu adalah nafsu, mendorong kepada syahwat. Sementara nafsu itu adalah sesuatu yang mendorong kepada ingin mencoba, bahasa kita, ingin mencicipi sesuatu yang lezat-lezat. Nah, itu tuh nafsu. Hawa, nafsu, syahwat itu mendorong kepada sesuatu yang dosa, itu hawa tadi. Kalau nafsu tadi mendorong untuk merasakan sesuatu yang nyaman-nyaman. Kita ini kan pasti tuh hendak nyaman tuh ya, hendak. Nafsu memerintah atau nafsu mendorong, cobai Pak. Nah, itu cenderung
Tapi cenderungnya arahnya kepada sesuatu yang kada baik. Cenderungnya hawa nafsu deh, menyuruhnya mencicipi yang nyaman tuh nyamannya di sini nyaman yang dilarang. Gitu. Makan nyaman, nafsu kalau makan dah nafsu. Tapi ada kalanya kena kayak apa supaya makan kada tahu ranjah hitangai caranya mendapatkan makan tadi. Nah ini caranya ini kena ada didorong oleh nafsu syahwat biarnya halalkah kadakah baguskah kadakah. Nah, itu di situ kena peran pentingnya di situ. Nah kita ini karena saking luasnya hawa nafsu tadi, bagaimana caranya mengendalikannya. Ini bulan Ramadan Parak, ini sudah Rajab tanggal 25 malam ini. Berarti Sya'ban sebulan tambah 5 hari. Nah sebulan 5 hari aja lagi Ramadan. Akhir Februari Ramadan apa? Nah, pada kerasaan Ramadan disuruh puasa untuk apa? Untuk melatih mengendalikan hawa nafsu tadi. Ada latihannya, disediakan oleh Allah sebulanan penuh untuk melatih hawa nafsu. Karena apa? Karena saking luasnya hawa nafsu ini, saking kuatnya, disitulah berkumpulnya berbagai macam dosa-dosa. Jadi puasa tadi selain melatih mengendalikan hawa nafsu sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Ya harus dikendalikan karena memang Allah memberikan kelebihan lawan kita ini nafsu. Cuman kita arahkan nafsunya, kita kendalikan, kita arahkan dan kada bisa dihilangkan nafsu itu. Udah kawa. dikebiri orang atau kucing tuh. Ada dikebiri orang kucing. Pada kawin nih ya, dikebiri sudah ditatak. Padahal kan punya nafsunya. Harusnya kan kawin dikebiri ditatak. Nah itu menyalahi kodrat. Kada boleh. Itu memang sudah diberikan oleh Allah. Termasuk kita punya nafsu, tinggal diarahkan aja nafsunya, diarahkan, dikendalikan. Makan tadi nafsu, kawin tuh nafsu juga. Kayak apa caranya kawin yang benar, kayak kawin yang baik, diarahkan oleh agama. Nah, itu. Makan yang baik, yang benar, kayak apa caranya, diajarkan oleh agama. Hendak baisi rumah nafsu itu nafsu juga, tapi kayak apa caranya yang baik dan benar. Nah, dikendalikan hawa nafsu. Hendak baisi ini barang ini kayak apa caranya memperoleh barang ini dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Itu nafsu. Bila ya salah itu nafsu, cenderung ke nafsu. Tapi bila kita bisa mengendalikan dan mengarahkan nafsu, bisa mendapatkan satu barang ini dengan cara yang baik. Ya harus dilawan. Nah, wal mautu bahrul a'mar. Maut itu lautannya umur. Habis umur sudah. Habis umur berkumpul. Mati wadah berkumpulnya umur mati. Dalam naskah lain mati itu lautannya amal. Nah, bila amal sudah berkumpul di situ habis mati. Buat ngurus kucing aja. Kesayangan lawan kucing gitu. Nah, jadi mati itu adalah lautan umur atau mati itu lautannya amal. Bila habis sudah amal, mati. Habis sudah umur, mati.
mati. Berarti tanda orang habis umur ya mati. Tanda orang habis amal mati. Kenapa? Orang mati kada kawa lagi beramal. Atau kebalikannya pahamannya, bila sudah mati, disitulah sudah batas amal kita. Amal baik, amal buruk dikumpul di situ, dilihatkan. Yang keempat, wal qabru bahrun nadamati. Kuburan itu lautan penyesalan. Banyak orang yang begitu sudah mati tadi, habis umur tadi, lalu masuk dalam kubur, al-barzakhu tadi, alam barzah, banyak yang menyesal. Banyak kita yang kadang mendengar, tapi disebutkan di Al-Quran, di hadis disebutkan orang yang meninggal itu masuk ke dalam kubur, ia menyesal dengan mengucapkan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya apa? Supaya bisa sholat, bisa sedekah, bisa ibadah. Itu tuh kata-katanya di orang di dalam kubur. Banyak yang menyesal daripada yang tidak menyesal, lebih banyak. Kenapa banyak menyesal? Karena menyia-nyiakan waktu selama hidup di dunia, disia-siakannya. Habis-habis gasan dunia aja, gasan akhirat kada disiapkan, lalu menyesal. Kenapa bisa menyesal? Karena ia hanya sadar pas masuk dalam kubur, oh mati, terkawa lagi membulik ke dunia. Oh akhirat ini selama-lamanya, hanya menyesal. Ba'amal tadi kada kawa lagi, habis sudah. Al-mautu bahrul a'mar tadi, umur habis, mati itu kumpulan umur. Bahrul a'mal, kumpulan amal, terkawa lagi ba'amal. Sembahyang kada kawa, bersedekah kada kawa, amal jariah kada bisi. Padahal orang mati itu bisa saja dia dapat pahala, tergantung amal zariyahnya ketika hidup di dunia. Sedekah zariyah, ilmunya yang ada bermanfaat, diajarkannya orang dengan ilmunya, lalu ilmunya diamalkan oleh orang, dapat pahala sampai mati. Ia bisa mengaji, ajarkannya anaknya, kawannya, keluarganya mengaji, lalu bisa orang ini mengaji terus, meninggal yang mengajari, dapat terus karena ilmu. Atau inya bisi anak yang soleh, itu tiga itu ya, yang bisa menyelamatkan, yang masih bisa mengirimi amal kebaikan. Bila kadeda itu sedekah jariyah, kadeda ilmu bermanfaat, kadeda anak, kadeda yang soleh ya habisan. Itulah banyak yang menyesal. Makanya pintar-pintar hidup di dunia ini, nah bakal berpikir kadagasan dunia aja, walaupun hari-hari kita ini di dunia, tapi disiapkan amal untuk akhirat. Supaya apa? Supaya tadi kada menyesal kena. Ada satu ungkapan, memang penyesalan itu datang kemudian. Itu sudah tahu aja toh ada ungkapan gitu. Kenapa masih aja? Harusnya ya disadari aja. Disadari, oh supaya kena kada menyesal. Jadi kubur, alam barzakh itu pemisah antara dunia akhirat. Dalam riwayat disebutkan, orang yang masuk ke alam barzakh, ia melihat ke dunia, ia melihat juga ke akhirat. Ada di tengah-tengah. Yang amalnya tadi bagus, baik amalnya, begitu masuk alam barzakh, ia mengatakan, berucap, mudahan lakas kiamat. Itu ucapannya. Kenapa? Karena ia sudah mendapat nikmat di alam barzakh tadi. Dan ia tahu bila dari alam barzakh menuju alam akhirat, di akhirat jauh lebih nikmat daripada alam barzakh. Makanya ia hendak lakas-lakas kiamat. Karena orang dalam kubur itu kan menunggu kiamat aja lagi.
Bila yang amalnya buruk, kada baik, kada bagus, apa ucapannya? Mudah-mudahan kada kiamat. Mudah-mudahan kena aja kiamat. Kenapa? Ia sudah merasa sakit di alam barzakh dan ia tahu bila begitu kiamat masuk alam akhirat jauh lebih sakit. Itu ucapannya. Jadi kelihatan dunia, kelihatannya, oh di situ pang semalam wadah aku hidup. Di situ pang semalam Allah memberikan aku kesempatan. Kenapa lah semalam kada? Dan kayak kita juga tahu model kadang-kadang spekulasi. Kenapa lah apa spekulasi tuh? Kenapa lah kada semalam yuk? Nah, model gitu tuh. Jakanya digawilah untung. Nah, gitu tuh nah. Menyesal tuh akhirnya. Nah, itu 4 lautan yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا مغي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفر أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم